Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum kita mengawali kajian malam ini, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, untuk kemaslahatan negeri kita insyaallah. Mudah-mudahan musibah yang menimpa kita segera Allah cabut, Allah hilangkan dari kita dan dari seluruh negeri kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika wa qudratika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi watanina. Allahumma aminna fi buyutina. Allahumma aminna fi hawlina. Allahumma aminna fi mustama'ina. Allahumma aminna fi qaryatina. Allahumma aminna fi madinatina. Allahumma aminna fi kulli makan bi rahmatika wa izzatika wa qudratika ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan malam ini melanjutkan kisah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari sisi yang lain, ya, dari sisi yang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau Ali ini disorot dari mana saja, dari depan yang terlihat adalah kebaikan, disorot dari belakang yang terlihat adalah kebaikan, disorot dari sebelah kanan yang terlihat adalah kebaikan, disorot dari sebelah kiri yang terlihat adalah kebaikan, disorot dari atas maka yang terlihat adalah kebaikan, dilihat disorot dari manapun yang terlihat ada kebaikan. Ibarat baju putih, terlihat putih semua, tidak ada noda sedikit pun, sulit dicari kesalahannya. Hari ini misalkan bertemu dengan beliau, kita cari mana sisi kelemahan beliau, tidak ada. Besok kita cari lagi, ketemu lagi, cari lagi seharian penuh, lanjut sampai malam juga tidak kelihatan. Hari ketiga kita ketemu lagi, cari lagi, insya Allah kita tidak menemukan sisi buruk dari beliau, dari seorang Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib. Makanya tidak mengherankan, ya, tidak mengherankan sehingga nanti pada akhirnya salah seorang imam kita, Imam Az-Zuhri, dan kalau di dua pertemuan sebelumnya, pertama kita sudah membahas cuplikan kedermawanan beliau, ya, kemarin cuplikan kedermawanan beliau. Terus kita juga sudah kita bahas kebesaran hati beliau seperti apa. Itu sebenarnya hanya baru beberapa cuplik, ya. Masih ada lagi cuplikan-cuplikan, tapi saya rasa itu sudah cukup mewakili kebesaran hati beliau dan kedermawanan beliau. Sekarang kita bicara aspek yang lain. Kenapa? Banyak aspek kebaikan yang kita lihat pada diri
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari sisi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di 2 episode sebelumnya kita bicara tentang bagaimana hubungan beliau dengan manusia. Ya, dengan manusia. Tidak sekedar dengan orang yang baik-baik, sampai hubungan beliau dengan orang yang tidak baik. Orang yang berniat buruk, berniat tidak baik kepada beliau. Beliau bisa mengatasi dan bisa bersikap dengan tepat dan bijak. Seperti itu. Dengan manusia saja seperti itu. Bagaimana dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Ini mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, nanti bisa kita tiru seperti apa ibadah seorang Ali bin Husain. Maka tidak heran, saya ingin mencuplik apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama kita, Imam Az-Zuhri. Beliau pernah mengatakan, lam adrik min ahlil bait afdala min Ali bin al-Husain. Saya belum pernah bertemu dengan ahlul bait yang lebih baik dari Ali bin Husain. Jadi saya sudah bertemu dengan banyak ahlul bait, tapi saya belum pernah melihat ahlul bait yang lebih baik dari Ali bin Husain. 1. Komentar yang kedua dari Imam Az-Zuhri, beliau katakan, karena Ali bin al-Husain min afdhali ahli baitihi. Ya, dalam dari redaksi yang lain kata Imam Zuhri, Ali bin Husain wa ahsanuhum ta'ah. Wa ahsanuhum ta'ah. Apa kata beliau? Wa ahsanuhum ta'ah. Jadi ahlul bait yang paling baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas sejauh mana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita awali dari wudhu versi seorang Ali. Kalau kita barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau mau wudhu, hal yang biasa kita masih canda, masih ketawa-tawa gitu ya. Ya, masih canda, masih tawa-tawa, pokoknya masih biasa-biasa aja. Kalau kita, apalagi kalau kita wudhu bareng-bareng, rame-rame, masih ngobrol urusan sana sini, urusan dunia, urusan kerjaan, urusan dagang, urusan keuntungan, urusan kerugian. Tapi bagaimana seorang Ali bin Husain? Diceritakan bahwa kalau beliau itu berwudu, ya lihat, kalau beliau berwudu, itu sudah langsung terlihat wajahnya itu pucat. Lihat, baru wudu, ya, wudu membasahi mukanya dengan air wudu, wajah beliau sudah pucat. Sudah terlihat ketakutan. Ketakutan. Dan itu bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, bukan sepekan 2 pekan, tapi itu kebiasaan beliau. Jadi kalau beliau wudu, itu udah wajahnya pucat. Kelihatan udah mulai ketakutan. Dan suatu ketika, Ali ditanya keluarganya, kenapa? Kita perhatikan Anda, kalau wudu, itu sudah kelihatan ketakutan. Pucat. Kenapa? Setiap kali kita lihat Anda wudu, pasti sudah wajahnya pucat. Pucat pasti, ketakutan. Bapak Ibu rahimakumullah,
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa jawaban seorang Ali bin Husain? Kata beliau, tadruna, kalian tahu, min baini man uridu an aku. Kalian tahu, setelah ini, setelah aku wudu ini, aku mau menghadap siapa? Aku mau berdiri menghadap siapa? Kalian tahu. Kenapa? Namanya orang wudu, insya Allah kita yakin sebagian besar orang namanya orang wudu itu mau sholat. Ya, kayaknya nggak ada deh. Mau wudu kepentingannya habis ini mau makan. Wudu, saya mau belanja gitu. Ya. Wudu mau apa gitu. Kita udah yakin, udah hal biasa. Namanya wudu, biasanya setelah itu sholat. Makanya kata Ali kepada keluarganya, tadruna min baini man uridu an aku. Kalian tahu, setelah ini aku itu mau menghadap siapa? Lihat, Masya Allah. Kalau kita sampai sholat pun kita itu sesungguhnya belum dalam kondisi siap untuk menghadap Allah SWT. Kita sudah takbir pun itu kita belum siap menghadap Allah SWT. Pikiran kemana-mana. Apalagi kalau HP-nya ada di sakunya. HP-nya ada di sampingnya, ada di depannya. Sampai barangkali sampai akhir sholat pun kita sesungguhnya belum dalam kondisi siap menghadap Allah SWT. Tapi seorang Ali dari mulai wudu sudah kelihatan wajah kekhusyukan, wajah persiapan maksimal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, diceritakan sampai gaya jalannya Ali pun diceritakan. Kata saksi sejarah yang hidup semasanya, Ali itu kalau jalan, tangannya itu tidak sampai melewati pahanya. Berarti tidak menunduk ya, apa sampai pikir. Pokoknya tangannya ini tidak sampai melewati pahanya. Dan yang kedua, tidak mengayunkan tangannya kalau jalan itu. Nah, itu. Tapi di riwayat ini ya, berikutnya dikatakan, ketika dia sudah berdiri hendak sholat, jadi berdiri saja, kalau tadi kan wudu, wajahnya sudah pucat pasi. Nah, ini sudah berdiri, mau takbir, itu diceritakan wajahnya gemetaran tidak karuan. Wajahnya gemetaran tidak karuan. Lihat, wajilat qulubuhum. Ya. Hatinya udah ketakutan. Ya. Takut, udah gemetaran. Nggak ada ceritanya orang senang itu gemetar itu tidak. Ya. Orang gemetar itu berarti karena rasa takut. Tidak ada orang senang itu bergembira terus gemetaran ini tidak. Tentu orang ini ketakutan. Terus ada yang nanya, kenapa Anda kok gemetaran, ketakutan seperti ini? Apa jawab Ali? Apa jawab Ali? Ma tadaruna? Kalian apakah tidak tahu? Jadi ma tadaruna? Baina man? Aku. Baina jati man? Aku. Kalian tidak tahu, Imam. Saya ini mau menghadap siapa? Kalian tidak tahu nih. Kita udah berdiri sholat. Kalian tidak tahu. Saya mau menghadap siapa? Waman unaji. Dan kepada siapa setelah ini aku mau bermunajat? Lihat. Itu sambil pengetaran. Kalian tidak tahu. Kita sudah berdiri nih. Kalian tidak tahu saya berdiri untuk siapa? Saya mau bermunajat pada siapa? Coba. Itu udah gemetaran. Jadi belum masuk, baru berdiri sholat, sudah gemetaran tidak karuan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana kekhusyukan sholat beliau? Diceritakan, suatu ketika ada kebakaran di satu rumah, dan Ali ada di rumah itu. Kebakaran, dan saat itu Ali sedang sholat. Tapi tidak diceritakan sholat apa. Dia sedang sholat,
sedang sholat, ada kebakaran. Ya, kebakaran di rumah itu. Dan orang-orang berteriak, ya benar Rasulullah. Gitu. Beliau dipanggil anaknya Rasulullah. Maksudnya, wahai cucu Rasulullah. Ya ibna Rasulullah. Wahai anak keturunan Rasulullah. Keluar. Kebakaran. Keluar, ayo keluar. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh seorang Ali? Fama rafa'a ra'sahu. Tadi itu beliau sedang sujud, ada kebakaran, orang menyuruh beliau lari keluar, tapi saat beliau yang seperti itu sedang sujud, sama sekali tidak bergerak, beliau tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya untuk berdiri, apalagi untuk membatalkan sholat, apalagi kabur dari rumah itu, sampai api itu sendiri padam. Lihat, ada kebakaran, beliau sholat. Tidak terusik, tidak terganggu dengan namanya kebakaran api. Namanya api pasti panas. Tetap sujud, tidak terpengaruh sama sekali. Setelah api padam, ada yang nanya, kenapa Anda cuek? Kenapa Anda cuek? Tadi ada kebakaran seperti itu. Dan Anda tetap sujud. Jadi, kalau bahasa kita ya, ini sakti. Ada kebakaran tapi tubuhnya aman. Kenapa Anda tadi tidak terpengaruh? Tetap cuek. Tetap sujud seperti tidak terjadi apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah, apa jawaban dari seorang Ali bin Husain? Saya tahu tadi ada api, ya, ada kebakaran. Tapi ketika saya perhatikan ada api itu, saya ingat api yang lain, yaitu api neraka yang jauh lebih panas. Jadi bagi saya, api ini belum seberapa dibandingkan api yang lain, yaitu api neraka di yaumul akhir. Masya Allah. Kekhusyukan, ketenangan, kelezatan dalam sholat, sampai bisa mengalahkan hawa panas yang saat itu, hawa panas akibat adanya kebakaran. Tidak terpengaruh. Sementara kita, seperti apa sholat kita? Jangankan ada kebakaran. Ya, jangankan ada kebakaran. Ya. Baru nanti ada suara teleponnya berdering, udah hatinya udah nggak karu-karuan. Apalagi kalau ibu-ibu. Ya, sholat sambil masak, ya, sholat sambil masak. Tadi goreng ayam, ya, sambil sholat, sambil memperhatikan kondisi dapurnya. Ini kira-kira gorengan ayam saya sudah matang belum? Rendang yang saya masak tadi sudah matang belum? Saya goreng tempe tadi kira-kira gosong apa enggak? Ini kekhusyukan, tumakninah, ketenangan, keseriusan, kekhusyukan dalam sholat, melupakan segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, ya inilah keturunan Nabi. Ya, nanti juga tidak jauh dari siapa yang dicontoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan di hadisnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amal paling baik kalian itu adalah salat. Jadi wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ya, catat bahwa amal kita yang paling baik adalah salat. Rasulullah di hadis lain Rasulullah katakan hubbiba ilayya an-nisa wat-tib. Jadi hubbiba ilayya an-nisa wat-tib. Allah itu mengondisikan saya untuk mencintai, menyukai perempuan dan parfum. Makanya Rasulullah itu sering pakai parfum karena senang. Kenapa? Allah membuat beliau itu senang dengan parfum. Meskipun keringat beliau itu sudah wangi.
tapi beliau tetap pakai parfum akan menjadi contoh tauladan bagi umatnya. Nah, saya itu beliau katakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hiburanku itu Allah letakkan ketika apa? Di sholat, bukan di luar sholat, di dalam sholat. Jadi beliau merasakan hiburan yang maksimal ketika beliau sholat. Muslimin rahimakumullah. Contoh yang lain dari seorang Ali bin Husain, ya, beliau ahlul bait, ya, ahlul bait, orang bertakwa, orang soleh, orang soleh. Beliau itu berbeda dengan zaman kita, ya. Kita mau bangun malam jam berapa saja, insya Allah air sudah siap. Tapi zaman dulu, kalau orang itu mau bangun malam, sudah harus siap-siap, sudah harus menyiapkan air sebelum tidur. Kalau nggak begitu nanti kerepotan. Karena apa? Bisa jadi ambil air dari tempat yang jauh. Jadi beliau itu setiap malam, beliau tidak mau dibantu oleh siapapun. Jadi tidak mau dibantu oleh siapapun. Ya, jadi beliau sendiri siapkan ambil air, kemudian taruh satu tempat, kemudian beliau tutup air itu, persiapan untuk wudhu. Nah, ketika beliau bangun malam, beliau awali dengan tentu berdoa, kemudian bersiwak, gosok gigi, berwudhu, dan kemudian beliau mengerjakan salat. Mengerjakan salat di tengah malam. Termasuk salat-salat sunnah yang beliau tidak kerjakan di siang hari, beliau qadha, beliau kerjakan di malam hari. Sehingga salat-salat sunnah beliau itu full, meskipun ada yang nanti diqadha di malam hari. Jadi diqadha di malam hari dan itu boleh. Nah, setelah selesai sholat, beliau berpesan pada anak-anaknya. Karena ini tentu melelahkan. Sudah qiyamul lail, nanti qiyamul lail itu sendiri, nanti juga harus beliau mengqadha sholat-sholat sunnah yang tadi siang tidak bisa beliau kerjakan. Nah, setelah selesai sholat, anaknya ternyata juga ikut sholat. Kata anaknya, anak-anakku, hal seperti ini sesungguhnya tidak wajib kalau untuk kalian. Jadi untuk kalian tidak wajib harus seperti ini. Tapi kata Ali pada anaknya, tapi kalau di antara kalian ada yang sudah biasa mengerjakan satu kebiasaan yang baik, maka saya ingin dia konsisten mengerjakannya. Jadi saya tidak mengatakan ini wajib, kayak saya tidak wajib. Tapi saya ingin kalau di antara kalian wahai anak-anakku ada yang terbiasa melakukan satu amal soleh, maka saya ingin dia konsisten mengerjakannya. Termasuk tadi konsisten mengerjakan sholat sunnah meskipun nanti diqadha di waktu yang lain, yaitu misalkan malam hari. Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa contoh ibadah yang lain, contoh ketaatan pada Allah SWT, hubungan dengan Allah SWT yang saya pikir kalau saya angkat lagi waktunya tidak cukup, Barangkali ini sudah mewakili bagaimana kedekatan, kekuatan seorang Ali berdiri sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi ada kebakaran sujud, menikmati sujudnya. Tiap malam sholatnya lama. Jadi sudah qiyamul lail itu sendiri mengqadha sholat-sholat sunnah yang tadi tidak bisa beliau kerjakan. Menikmati sholat, ya, dengan orang lain baik dan dengan Allah lebih baik lagi.
Makanya nanti beliau persis Rasulullah SAW dikatakan bahwa beliau Ali bin Husain ini tidak pernah meninggalkan salat malam baik ketika mukim atau safar. Kenapa? Mengikuti sang Nabi, yaitu buyutnya, yang mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Masih ada lagi contoh-contohnya. Contoh-contohnya nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain besok insya Allah. Bagi tidak ini mewakili. Bagaimana Masya Allah kaum muslimin, kita itu memang harus menikmati sholat kita. Kita sholat itu kita berdiri pada Allah SWT. Ya. Berdiri pada Allah SWT. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Kalau Anda berdiri melihat orang yang Anda cintai, kan tentu Anda tidak mau sebentar. Kenapa? Ini kesempatan langka. Anda bersama orang yang Anda cintai. Saya rasa tidak semenit, 2 menit. Diajak berdiri 1 jam, 2 jam pun juga Anda tidak merasa capek. Nah, sholat itu adalah media kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa setiap kita itu punya 2 maqam, 2 momentum berdiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 berdiri di dunia dan 1 berdiri di akhirat. Kesuksesan kita berdiri di depan Allah di akhirat sangat ditentukan oleh kesuksesan berdirinya kita pada Allah di dunia. Kapan itu? Yaitu sholat. Ketika kita sukses sholat, berdiri lama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nanti di yaumil akhir, ketika kita bertemu dengan Allah, kita kuat berdiri. Karena apa? Di padang mahsyar jangan dibayangkan nanti tersedia sofa, tersedia banyak kursi, ya, tinggal duduk, berdiri. Siapa yang tidak bisa berdiri lama pada Allah waktu di dunia, maka dia tidak akan tahan berdiri lama nanti di depan Allah saat nanti bertemu di yaumul akhir nanti. Salah saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.